Santapan Harian Jumat 24 Maret 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Matius pasalnya yang ke-24, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di heningnya saat ini, kami siap berteduh di dalam kebenaran firman-Mu ya Kristus. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Matius 24 ayat 1-14. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Sahabat Santapan Harian, pada setiap zaman selalu ada tokoh atau aliran kekristenan yang memprediksi waktu kedatangan Kristus. Seringkali prediksi ini mendapat pembenaran dari isu-isu perang dan bencana yang sedang terjadi, lalu disambut oleh orang-orang yang sudah lelah dengan penderitaan hidup. Akibatnya, mereka termakan oleh ajaran palsu dan melakukan berbagai perbuatan sia-sia yang menyesatkan diri mereka sendiri. Yesus menyatakan tentang kehancuran bait suci dan Yerusalem yang juga merupakan bayang-bayang dari kedatangannya yang kedua kali. Tidak ada janji bahwa kehidupan pengikut Kristus akan baik-baik saja. Semua orang akan mengalami kesulitan seperti perang, bencana alam, dan juga kelaparan. Tetapi orang percaya akan mengalami hal yang lebih berat, yaitu penolakan karena iman mereka kepada Yesus.
Apa yang membuat hal ini semakin berat dan menyakitkan adalah akan ada saudara-saudara seiman yang menjadi murtad dan menyerahkan mereka kepada penguasa yang jahat. Hal itu sudah tergenapi di dalam sejarah gereja sejak era pemerintahan Romawi. Inilah yang terjadi jika kasih menjadi dingin. Saudara seiman yang seharusnya saling mengasihi dan rela memberi hidupnya, malah menyerahkan hidup saudaranya demi keamanan diri sendiri. Akan tetapi, pengharapan tetaplah ada, karena selalu ada orang-orang yang mau terus mengasihi di dalam kesulitan. Merekalah para pembela Injil kasih Kristus. Injil memampukan orang-orang yang mendengarkan dan mempercayainya untuk terus berjuang, sekalipun keadaan sangat sulit dan desas-desus tentang akhir zaman diserukan di mana-mana. Tuhan tidak mengajari kita untuk menebak-nebak waktu kedatangannya. Ia memanggil kita untuk menyadari bahwa iman Kristen akan berhadapan dengan realitas hidup yang sulit, bahkan dengan situasi yang penuh kebencian dan permusuhan. Tetapi, Ia juga memanggil kita untuk tetap mempertahankan kasih di dalam anugerah-Nya. Marilah kita terus belajar mengasihi di dalam kondisi sesulit apapun. Mari kita berdoa. Tuhan, bukalah mata kami untuk melihat kebutuhan orang lain. Bukalah hati kami kepada mereka dan ringankan tangan kami untuk siap menolong ketika dibutuhkan. Dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.